Nama saya Adi Permana dengan NIM 21041129, Prodi Teknik Industri, kelas reguler 1 atau reguler A. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil observasi saya mengenai studi kelayakan bisnis pada perusahaan Arang Briket, tepatnya yaitu pada PT Sigma Utama Bintang Carbonella yang bergerak di bidang pembuatan arang briket. Oke, di sini ada latar belakang, yaitu arang briket merupakan produk yang memiliki permintaan yang sangat tinggi. Maka dari itu, pasar domestik maupun internasional dengan meningkatnya kesadaran akan penggunaan energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, arang briket menjadi alternatif. Ya, alternatif yang populer dibandingkan bahan bakar fosil. Briket arang terbuat dari bahan kayu yang melimpah seperti serbuk gergaji, tempurung kelapa, limbah pertanian lainnya, sehingga bahan bakunya mudah didapat dan harganya relatif murah. Produksi arang briket mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi limbah organik dan memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan. Proses produksi dan efisien juga menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Hal ini sejalan dengan upaya global yang mengurangi jejak karbon dan mempromosikan energi bersih. Di sini kita masuk kepada analisa aspek pasar. Ada permintaan dalam negeri, permintaan luar negeri, keunggulan arang briket Indonesia, tantangan dan kendala, prospek masa depan. Jadi, dalam permintaan negeri sendiri, banyak sekali usaha-usaha kecil atau industri rumah tangga yang sering memanfaatkan briket, baik itu untuk memasak ataupun memanaskan ruangan. Untuk permintaan luar negeri sendiri, kebanyakan itu dari wilayah Timur Tengah. Kita bisa melihat seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut merupakan konsumen besar arang briket karena penggunaannya itu diaplikasikan kepada eh, sisa. Sisa itu seperti kayak merokok atau semacam lain kayak gitu. Dan juga memanggang. Briket dari tempurung kelapa Indonesia sangat diminati karena kualitasnya yang tinggi dan emisinya yang rendah. Kalau keunggulan arang briket Indonesia sendiri, ya yang pertama yaitu berkualitas sangat tinggi dan juga efisiensi biaya bahan baku yang melimpah. Untuk tantangannya sendiri, tantangan dan kendala itu ketersediaan bahan baku, masalah logistik, sertifikasi, dan dokumentasi. Untuk prospek masa depannya, secara keseluruhan, arang briket dari Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar domestik maupun internasional. Kita melihat kepada analisis SWOT, strength, atau kekuatan. Jadi di arang briket ini mempunyai kekuatan yaitu sumber daya bahan bakunya yang melimpah sebenarnya. Yang kedua, kualitas. Lagi-lagi kualitas produk yang sangat menjanjikan. Briket Indonesia terkenal akan kualitasnya yang sangat tinggi. Ramah lingkungan, dibuat dari limbah pertanian, jadi tidak bisa tidak tidak membahayakan lingkungan sekitar. Ketiga, permintaan internasional yang sangat tinggi, negara-negara Arab, Irak, Saudi yang tadi saya bicarakan. Weakness atau kelemahan,
terkadang pada suatu eh, keadaan bahan baku juga eh, bisa berkurang, entah itu karena eh, faktor cuaca ataupun faktor lainnya, dan juga kendala logistik, ketergantungan pada pasar ekspor, sehingga fluktuasi dalam permintaan global dapat mempengaruhi stabilitas industri. Peluang pertumbuhan pasar ramah lingkungan, diversifikasi produk, peningkatan teknologi produksi, dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan produksi dan ekspor arang berikat dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang ada. Ancamannya sendiri, ketersediaan dan kualitas bahan baku, kompetisi global. Jadi sangat banyak persaingan global saat ini. Jadi bukan hanya dari Indonesia arang berikat itu. Ada pun dari Filipina, Vietnam, dan juga Kamboja. Hmm. Jadi sangat banyak ya. Jadi regulasi juga dan sertifikasi itu menjadi ancaman. Ketidakpastian ekonomi global juga menjadi ancaman. Beralih kepada jenis-jenis penawaran produk dengan perkembangan arang berikat. Arang berikat tempurung kelapa banyak digunakan untuk sisa barbekyuan dan pemanas ruangan. Arang berikat untuk kayu biasa untuk memasak, pemanasan ruangan, dan barbekyuan. Berikat heksagonal sangat populer untuk barbekyuan. Arang aktif digunakan dalam industri pertambangan dan penjernihan air. Ke harga ya. Harga itu sekitar 5.000 hingga 7.000 per kilogramnya. Namun produk dengan merek tertentu seperti Brick atau Mizo bisa mencapai 35.000 per kilo, dan Black Coconut bahkan bisa mencapai 70.000 per kilogram. Jadi pasar internasional harga arang briket kelapa jauh lebih tinggi. Untuk ekspor, harga briket arang kelapa bisa mencapai 1.300 US dollar per ton atau sekitar 18.590 perak per kilogram berdasarkan nilai tukar 14.300 rupiah per USD. Oke, program pemasaran arang briket. Sini kita bisa melihat segmentasi pasar, branding dan positioning produk, harga, distribusi, promosi, kemitraan dan aliansi, sustainability, marketing, pelayanan pelanggan, evaluasi dan pengukuran. Jadi kita juga harus menerapkan program-program pemasaran arang briket ini untuk menguji studi kelayakan bisnis arang briket ini. Nih, kita bisa melihat nih strategi pengembangan usaha, siklus hidup produk atau PLC. Kita bisa melihat managing product life cycle-nya. Ini introduction tuh untuk pengenalan produk. Grow tuh pertumbuhan produk itu mulai tumbuh. Maturity itu puncaknya. Decline itu penurunan. Jadi kita tuh harus hmm, mempunyai inovasi perubahan kepada produk kita agar bisa tetap berlanjut dan tidak mengakibatkan kebangkrutan atau eh, punah produk kita. Rantai pasok arang beriket. Kita masuk pada rantai pasok arang beriket. Yang pertama, pengadaan bahan baku sumber bahan baku penyimpanan. Nah, kalau produksi itu pengarangan, penghancuran, dan pengayakan, pencampuran, percetakan, pengeringan. Distribusinya, pengepakan, logistik, pemasaran, dan penjualan. Yang keempat itu strategi pemasaran dan penjualan. Yang kelima, layanan pelanggan, dan umpan balik pelanggan. Nih, kita bisa melihat bahwa di Sipok ini eh, arang briket itu kebanyakan supplier bahan bakunya itu dari Sulawesi, Tangerang, dan Tasikmalaya. Nah, inputnya itu terkadang tempurung kelapa. Untuk kelapa
Prosesnya itu menghancurkan bahan baku, mencampurkan, seperti yang tadi saya jelaskan. Outputnya itu lebih ke si briketnya, yaitu briket cooking atau briket sisa, penghangat ruangan. Nah, customernya itu banyak dari resto Jakarta ataupun ekspor gitu. Oke, kita masuk ke aspek teknis. Nah, skala produksi. Kita itu kadang menghitung skala produksi per berapa sih skala produksi kita per harinya. Nah, kita asumsikan pada tahun 2019 minimal pembeli itu dua kemasan arang briket. Kita melihat ini dari data resto di Ciayu Majakuning, resto ataupun rumah makan. Nah, maka rinciannya adalah 1.698 kilo sama dengan 1,698 ton per hari. Nah, kita bisa lihat dikalikan 30, ini adalah bulan. Hari, ini adalah hari. Satu bulan, dalam satu bulan kan 30 hari. Dikalikan 12, ini adalah bulan. Dalam setahun. Nah, sama dengan 611.280 ton per tahun, per hari. Jadi, untuk skala produksi itu sekitaran segitu. Jadi kalau misalkan eh, aspek teknis yang lainnya kayak jadwal pengiriman, kita bisa lihat di sini. Kadang pukul 10 sampai pukul 11 itu untuk pengiriman. Pukul 4 sampai pukul 5 sore, pukul 1 sampai pukul 3. Nah, ini merupakan layout arang briket. Kita bisa melihat nih. Ini adalah uh, receiving, penerimaan bahan baku, kemudian ruangan pengering ini, lantai produksi, kemudian area pengiriman, dan bahan jadi shipping. Nah, untuk proses produksi sendiri meliputi meliputi pengumpulan, penghancuran, pengeringan, seperti yang saya jelaskan tadi juga. Untuk penentuan lokasi, yaitu mencari akses yang mendukung infrastruktur, yang mendukung ketersediaan tenaga kerja dan permintaan pasar, tak lupa keberlanjutan dan ramah lingkungan. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk memproduksi arang briket. Mesin pengering, mesin penghancur, mesin pencampur dan pembentuk, mesin pengarangan, mesin open, pendingin, packaging, handling, komputer, alat tulis, printer. Nah, itu tuh meliputi kayak stafnya juga, perkantoran. Bahan-bahannya itu yang utama tempurung kelapa, batok kelapa, air, bahan pengikat, kulit kacang, kemasan, packaging, kardus, karton atau kemasan. Pengolahan limbah sendiri, air sisa itu jika ada air limbah dari proses pencampuran atau pembersihan, air tersebut harus diolah sebelum dibuang. Jadi tidak semena-mena kita membuang air produksi air briket itu ke lingkungan sekitar. Itu harus diolah dulu. Penggunaan sebagai pupuk bisa, yaitu abunya. Pengarangan mengandung mineral yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Next, analisa aspek manajemen. Di sini manajemen proyek, planning. Nah, analisis kebutuhan lokasi, pemilihan lokasi, lingkungan, pertimbangan ekonomi, pertimbangan infrastruktur. Tak lupa organizing, pembentukan struktur organisasi, penerapan peran dan tanggung jawab, pengelolaan sumber daya manusia, aktuatingnya kepemimpinan, motivasi, komunikasi, evaluasinya, pengumpulan data, penilaian kualitas, penilaian indikator kinerja utama. Kita bisa melihat ini manajemen operasi. Seperti ini ada dewan direksi, CEO, manajer operasional, manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran dan penjualan, manajer produksi, manajer kualitas, manajer logistik, manajer kualitas, supervisor produksi, quality control. Ketenaga kerjaan, perjanjian kerja, upah dan kompensasi.
jam kerja, kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan pekerja, perundingan ketenagakerjaan, jaminan sosial. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi sendiri meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, sumber pendapatan masyarakat, meningkatkan devisa negara, efisiensi ekonomi, dan penghematan biaya pada masyarakat. Aspek sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan emisi, energi alternatif, dan pemberdayaan komunitas. Kita lihat aspek hukum. Ada badan hukum, ya, anggaran dasar perusahaan, nama dan tempat kedudukan perusahaan, bentuk badan hukum, maksud dan tujuan kegiatan usaha, dan lain-lain. Jaminan-jaminannya, yaitu yang dilakukan oleh pemilik usaha PT Sigma Utama Bintang Carbonella dalam perjanjian, ada yang tertulis maupun perjanjian lisan. Perjanjian usaha, pendirian badan usaha, perizinan dasar, khusus produksi, lingkungan, dan lain-lain. Kita melihat aspek keuangannya. Di sini biaya bahan baku atau HPP, harga pokok produksi. Jenis bahan baku yang kita eh, ketahui yaitu batok kelapa, tepung aci, dan air. Dengan harga 5.000 per kuantitas. Kita lihat di sini bahan baku sendiri itu menghasilkan eh, sebesar 6.100.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung jenis biaya tenaga kerja tidak langsung, listrik, dan lain-lain. Kita bisa menghitung HPP dengan total produksi bagi jumlah produksi per hari. Contoh HPP yang sedikit itu 17.650.000 dibagi 500. Nah, hasilnya itu 35.300. Ini maka harga jual yang ditetapkan ialah sekitar 50.000. Berarti kita benefitnya 15.000. Ini penjelasan neraca. Kita bisa melihat di sini. Tipe lancar itu meliputi kas bank, piutang, persediaan, biaya dibayar muka, dan aktivitas tetapnya itu tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Pasifanya hutang bank, hutang dagang, kita sudah rincikan di sini. Bisa pelajarin. Ini cash flow produk briket. Pendapatannya 7,8 ya, 800. Itu bisa lihat di sini merupakan cash flow produk briket. Ini laporan laba ruginya. Bisa lihat. Nah, kesimpulannya itu studi kelayakan bisnis perusahaan orang briket menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang sangat besar untuk sukses. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar, mengatasi tantangan, dan mencapai keuntungan yang signifikan. Keberlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi membuat bisnis arang berikat menjadi pilihan yang menarik dalam industri energi alternatif. Oke, terima kasih kepada Ibu Nuri selaku dosen pengampu mata kuliah analisis perancangan perusahaan yang telah mengajarkan kami untuk sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat aspek keuangan yang dimana seperti yang tertera biaya bahan baku. Jenis bahan baku yang pertama yaitu batok kelapa, kedua tepung aci, yang ketiga air. Batok kelapa seharga 5.000 ini kuantitasnya itu eh, untuk 5.000 per kilo. Dibutuhkan dalam sekali produksi itu 1.000 kilo. Jumlah 5 juta. Tepung acinya yaitu sekitar 7.000, kuantitasnya 100, jadi 700.000. Air 2.000, kuantitasnya itu sekitar ini masuknya per kali produksi 400.000. Di total sekitar 6.100.000. Itu untuk biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu bagian packaging sendiri, saya 750.000. Kuantitasnya itu 4, jumlahnya 3 juta. Bagian produksi sama, yang perbedaannya adalah kuantitasnya. Lihat 6 juta. Bagian pengiriman 750 sama, kuantitasnya 2, sekitar 1.500.000. Di total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 10.500.000. Kita lihat biaya overhead. Di sini jenis biaya. Yang pertama tenaga kerja tidak langsung, yaitu sekitar 85.000. Kuantitasnya itu 10 orang. Nah, jadi 850.000. Untuk listrik dan lain-lain jumlahnya itu harganya 200.000. Kuantitasnya 1, jadi 200.000 dijumlahkan 1.050.000. Untuk menghitung HPP sendiri yaitu dengan rumus total produksi dibagi jumlah produksi per hari. Ini perhitungan arang, contoh arang briket yaitu 17.650.000 dibagi 500, dibagi jumlah produksi yaitu 500. Nah, HPP-nya yaitu 35.300. Dengan harga HPP segini, kami asumsikan maka harga jual yang kami tetapkan ialah sekitar 50.000. Ini neracanya keterangan. Aktiva, aktiva lancar, meliputi kas, piutang, persediaan, biaya dibayar muka atau uang sewa. Kami dengan data seperti ini. Kasnya itu 400 juta, piutangnya 1 juta, dan lain-lain tertera. Eh, kita bisa lihat di sini. Cash flow. Dengan pendapatan tahunnya itu sekitar 7.800.000.000. Depresiasi depresiasinya sekitar 1 juta. Total inflow-nya berarti 7.801.000.000. Tahun ke tahun berbeda. Total outflow-nya 6.454.000.000. Nah, ini laporan laba ruginya. Untuk sales atau penjualan sendiri sekitar penjualannya itu 7.800.000.000.
Nah, KPI-nya 11%. Jadi 8. Kita bisa lihat di sini data-datanya, laporan laba ruginya. HPP-nya kita lihat 6.354. 6 sekitar segini. Ada biaya komersial, biaya administrasi, biaya marketing, total biaya komersial, laba operasi, interest bunga, income, niat atau laba bersihnya itu sekitar 4.076.800.000. Jadi kesimpulannya, studi kelayakan bisnis perusahaan Arang Briket menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang besar untuk sukses. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar, mengatasi tantangan, dan mencapai keuntungan yang signifikan. Berlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi membuat bisnis Arang Briket menjadi pilihan yang menarik dalam industri energi alternatif. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Nuri selaku dosen pengampu mata kuliah analisis perancangan perusahaan yang telah mengajarkan kami banyak ilmu, banyak manfaat bagi murid-muridnya. Mungkin presentasi saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun keliru dalam penyampaian materi maupun suara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.